Lakukan ya. Ya. Melakukan deep cleaning dalam 1 tahun sekali? Belum ya? Belum udah setahun berarti Bu ya? Mengganti filter 6.000? Udah. Sudah ya, pasti. Setelah Karena yang ketiga ini sangat penting untuk menjaga mesin Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah bahan untuk melakukan e-cleaning. Ini yang dinamakan dengan e-cleaning powder. Berikut ini saya akan tampilkan proses cara e-cleaning yang benar. Yang pertama, matikan dulu mesin Bapak Ibu semua. Kemudian cabut stop kontak yang ada di listrik. Kemudian langkah kedua, lepas penutup warna hitam di depan mesin Bapak Ibu semua. Dan ini setelah dibuka. Kemudian lepaskan filter Bapak Ibu semua dari mesin dengan pengunci ada di bagian bawah. Mungkin udah tahu semua kali ya. Nah, ini kalau udah dibuka posisi filternya. Kemudian langkah keempat, masukkan cleaning powder unit ke dalam cleaning powdernya, ke tempatnya. Ini cukup 1 saset aja. Dan pastikan karet yang melingkar di CPU ini jangan sampai hilang, Pak. Karena kalau hilang itu biasanya bocor nanti. Sering terjadi seperti ini, hilang. Kemudian tutup kembali. Langkah selanjutnya, pasangkan CPU-N ke posisi pada filter yang tempat filter semula. Kemudian jangan lupa dikunci kembali dengan pengunci yang sama. Dan kemudian masukkan kedua selang tersebut, flexible pipe dan secondary-nya, ke dalam satu wadah yang sama. Kemudian jalankan air sampai kedua ujung selang tersebut terendam dengan air. Bisa melihat semua batas airnya. Kemudian biarkan mesin ini terendam selama 5-8 jam. Lanjut. Setelah proses 8 jam telah terendam, kemudian Bapak Ibu cukup menjalankan air 10-15 menit. Dengan catatan CPU-N masih terpasang. Karena kebanyakan setelah direndam langsung diganti dengan filter high grade-nya, baru di flash. Dan itu bakalan terkontaminasi filternya, Pak Bu. Dan itu bakalan asam hasil airnya dan kuning kalau dites pakai pH tester itu. Pastikan kalau mau flash airnya dengan catatan dengan menggunakan CPU-N. Kemudian hentikan air. Langkah selanjutnya, lepaskan CPU-N kembali. Kemudian pasang kembali filter ke posisi mesin semula. Dengan catatan, CPU-N yang sebelumnya Bapak buka, yang ini, jangan langsung ditutup. Biarkan mengering, karena di dalam CPU-N itu terdapat busa. Kalau dalam keadaan basah Bapak tutup, itu bakal jadi lembab dan bakal jamur. Itu nggak bagus buat CPU-N ini nanti. Kemudian pasang kembali tutup filter dan selesai. Ini adalah cara yang simpel untuk melakukan e-cleaning dan dilakukan dalam 1 bulan sekali. Sampai sini mengerti? Nah, yang ini mungkin banyak yang pernah mengalami. Apa yang harus saya lakukan kalau mesin kita itu rusak atau mengalami problem? Berikut ini saya akan kasih solusinya. Di sini ada contoh beberapa yang disebabkan oleh mesin. Yang pertama, tidak bisa menyala.
Pernah mengalami tidak bisa menyala mesin Bapak Ibu sekalian? Nah, Belum pernah ya, jangan sampai. Pernah mengalami kebocoran? belum. Belum ya. Lampu layar hanya berkedip? Belum juga, jangan sampai ya. Pasti yang sering, pH tidak stabil. Ya, ini biasanya ada di bagian komponen mesin yang harus kita cek. Solusinya cuma satu, bawa mesin ke kantor energi. Karena kalau kita buka sendiri itu mencakup garansi, Bu. Bahaya nanti. Kemudian contoh yang disebabkan oleh filter. Yang pertama itu biasanya berbau. Pasti banyak yang sering ngalamin kalau berbau. Atau rasa klorin setelah Ibu minum itu terasa banget. Itu biasanya disebabkan dari filter high grade nya. Kemudian air tidak keluar dari flexible pipe. Ini juga filternya bisa, udah lama nggak diganti. Kemudian ada bercak hitam di dalam air. Itu disebabkan biasanya lapisan isi filter itu udah menjadi kecil dan keluar dari filter dan bakal mengikut ke air jadi semuanya. Kemudian air menjadi putih atau ada endapan di bawah, itu bisa dari filter. Dan pH tidak stabil, itu juga bisa dari filter. Kemudian yang disebabkan oleh air. Biasanya itu Bapak produksi 8,5 itu hasilnya cuma 7, 7,5 atau 8. Itu dikarenakan biasanya mineral di dalam air itu kurang atau melebihi, yang menyebabkan air itu tidak bakal menjadi ungu kalau Bapak tes, hanya biru. Kemudian hitam atau coklat di dalam air atau juga putih, itu biasanya yang menggunakan air pump. Setelah didiamkan dalam beberapa hari atau beberapa jam, terlihat di endapan putih di bawah gelas atau botol Bapak Ibu sekalian. Itu bisa terjadi. Kemudian tekanan rendah dalam air. Biasanya yang biasa menggunakan pompa atau flow jet dengan galon, biasanya itu dari pompanya. Jadi yang menyebabkan mesin itu timbul increase flow. Kalau untuk masalah ini bisa kita tangani sendiri. Berikut ini prosedur perbaikan mesin. Bila Bapak Ibu datang ke kantor, itu ada formnya bisa dilihat. Dan kalau Bapak Ibu mengirimkan mesinnya ke kantor, Bapak Ibu bisa mengambil formnya itu di website Enagic, di www.enagic.co.id. Nanti di akhir slide ada ketunjukin. Yang harus diisi adalah nama yang pertama. Yang kedua, yang paling penting ID distributor Ibu semua. Karena saya bakal cek dari ID. Nanti ketahuan berapa lama mesin ini terpakai dan belinya kapan, masa garansinya masih ada atau enggak. Kita bakal cek di ID distributor. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi dan masalah pada mesin Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah pack mesin yang baik dan benar. Misalkan Bapak Ibu mau membawa mesinnya kemana keluar, pastikan packnya dengan baik dan benar. Karena yang saya temui itu banyak banget yang salah packing mesinnya. Ada yang enhancernya belum dilepas lah, flexible pipe-nya ke atas, selangnya kemana-mana. Dan berikut ini tampak depan dari mesin. Cukup sama dengan biasanya. Dan ini bagian paling belakang, yang paling penting. Pastikan kedua selang tersebut dilipat secara bersamaan. Sekendirinya dan selang putihnya itu dilipat bersamaan. Kemudian tekuk flexible pipe untuk menahan kedua selang. Jangan pernah takut buat menekuk flexible pipe, dia nggak bakal patah. Karena yang pernah bilang saya takut patah mas kalau setekuk, nggak bakal patah. Ini bagian yang benar untuk bagian belakang. Dan ini bagian atas. Pastikan kabel power itu berada di atas cover mesin, jangan di bawah. Sampai sini cukup mengerti?
Kalau ada problem pasti ada penyebab. Dan kalau ada penyebab kita pasti punya solusinya. Berikut ini solusinya, saya akan tunjukkan. Yang pertama itu biasanya tidak ada tegangan atau mesin tidak nyala. Pertama itu pastikan unit tersambung dengan listrik. Itu yang paling mudah banget. Ini pertama paling mudah. Kemudian bila sudah terhubung dengan arus listrik, kalau mesin tidak nyala, pastikan itu pasti bagian mesin internal rusak. Itu hanya bawa ke kantor. Karena ini termasuk dalam garansinya. Jika masih masuk dalam garansi. Kemudian di mesin semua, di Enagic memproduksi mesin, semua itu ada alarmnya, atau notisnya. Mesin kalau misalkan increase flow itu keran air kekecilan, kayak filter diganti itu ada notisnya. Semua pasti ada notis. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau mesinnya ada notis suara apa nih kok timbul ini, tinggal tanya ke kantor aja. Ini kenapa? Kemudian tidak keluarnya air dari flexible pipe. Yang pertama itu biasanya tekanan air terlalu kecil. Kalau misalkan menggunakan keran ya cukup periksa kerannya atau debit air di rumah Bapak itu cukup atau enggak. Yang kedua itu aliran air tersumbat. Di sini bisa mengganti filter dengan yang baru, coba. Kalau sudah menggantikan filter yang baru, tidak keluar juga, lihat flexible pipe-nya. Itu bisa dilihat dengan cara dibuka atau dilihat. Itu banyak seperti partikel putih atau enggak. Kalau misalkan banyak partikel putih, itu cukup melakukan e-cleaning biasanya. Ini yang paling simpel, melakukan e-cleaning sementara. Kemudian selang terlipat. Biasanya saat Bapak Ibu menggeser mesin ke belakang atau ke samping, itu biasanya selang terlipat. Cuma ya solusinya ya posisikan kembali selang dengan benar. Atau kejepit di bagian kaki mesin itu sering banget terjadi. Yang kemudian air berbau dan rasa. Biasanya bau tersebut itu berasal dari sisa air yang Bapak produksi. Misalkan Bapak habis produksi banyak nih, terus Bapak berhentikan mesin, kemudian produksi lagi, langsung Bapak tampung. Nah, itu biasanya menyebabkan ada rasa atau bau yang Bapak cium. Solusinya itu biasanya cuma mengalirkan air dalam beberapa detik sebelum Bapak tampung ke dalam gelas atau Bapak mau minum. Itu simpel. Jadi biasanya kita nggak tahu nih selang di in-nya kayak gimana, karena kan tersisa. Terus di bagian filternya gimana, bersih atau enggak. Itu biasanya yang menyebabkan air berasa bau. Nah, ini biasanya juga filter, juga bisa menyebabkan rasa. Kemudian partikel putih mengambang di dalam air. Ini yang sering terjadi. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami yang ini. Ini disebabkan biasanya kalsium yang diproses di plat itu nempel semuanya. Karena Bapak Ibu tuh kebanyakan menggunakan kangen water. Beauty waternya jarang digunakan. Hampir tidak pernah. Malah pernah ada yang saya telepon nggak pernah menggunakan beauty waternya dalam pertama kali beli mesin sampai dia mengalami putih-putih ini.